Salam jumpa pemirsa, Pojok Mataraman kembali hadir untuk menyapa Anda. Tentunya dengan berita yang menarik dan aktual yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dalam Pojok Mataraman edisi hari ini. Bersama Selva Fitria, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Blitar, Jumat 6 Juli 2024 menggelar rapat paripurna di Geraha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar. Rapat paripurna ini digelar dengan agenda penyampaian laporan Pansus 1, 2, dan 3 dan penyampaian hasil pembahasan Pansus RPJPD serta persetujuan tentang Ranperda RPJPD tahun 2025-2045 oleh Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Blitar. Bertempat di Gedung Geraha Paripura Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Blitar, Jumat 5 Juli 2024, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Pansus 1, Pansus 2, dan Pansus 3, serta penyampaian hasil pembahasan Pansus Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJPD, dan persetujuan tentang Ranperda RPJPD tahun 2025-2045. oleh Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Blitar. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifai, didampingi Wakil Ketua Susi Narulita dan Mujib, serta dihadiri Bupati Blitar Rini Syarifah, perwakilan jajaran Forkopimda, Sekda, dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemkab Blitar. Mengawali acara rapat paripurna pada hari ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Blitar, menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami, dengan harapan rapat paripurna ini dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat, barokah, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati, rapat paripurna pada hari ini menindaklanjuti surat dari Bupati nomor B/18-1/409.1/2024 tertanggal 2 Februari 2024 dan nomor B/13-1/003-029.1/2/2024 tertanggal 27 Mei 2024 perihal permohonan pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Blitar. Selanjutnya, Panitia Khusus 1, 2, 3, dan RPJPD telah melaksanakan tugasnya, yaitu membahas dan mencermati rancangan peraturan daerah. Adapun hasil pembahasan akan menjadi dasar keputusan DPRD Kabupaten Blitar. Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati, menindaklanjuti hal tersebut di atas dan sesuai ralat jadwal yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Blitar melaksanakan rapat paripurna dengan agenda 1. Penyampaian laporan Pansus 1, Pansus 2, dan Pansus 3. Kedua, penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus RPJPD dilanjutkan dengan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Blitar terhadap rancangan peraturan daerah tentang RPJPD. Hadirin serta rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya marilah kita ikuti penyampaian laporan Pansus 1, Pansus 2, dan Pansus 3 yang akan disampaikan oleh juru bicara masing-masing. Dan pimpinan Dewan telah menetapkan urutan juru bicara sebagai berikut. Pertama, juru bicara Pansus 1, kedua, juru bicara Pansus 2, dan ketiga, juru bicara Pansus 3. Demikianlah urutan juru bicara dari masing-masing Pansus yang telah disepakati. Untuk itu, kepada urutan pertama, juru bicara dari Pansus 1, kami persilahkan untuk membacakan laporannya.
Rapat paripurna diawali dengan penyampaian laporan Pansus 1, 2, dan 3 yang disampaikan melalui juru bicaranya masing-masing. Dilanjutkan dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus RPJPD. Juru bicara Pansus, Hendy Budi Yuntoro, menyampaikan laporan hasil rancangan peraturan daerah Kabupaten Blitar tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah yang bagi kemajuan pemerintah Kabupaten Blitar. Peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang telah melalui pembahasan bersama dengan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, beserta OPD terkait dan tim ahli yang terlaksana secara lancar. Penyesuaian bentuk dan susunan perangkat daerah diperlukan untuk pembangunan daerah yang efektif dan efisien, termasuk untuk memenuhi kebutuhan perubahan perkembangan hukum yang dinamis, beberapa alasan mengapa peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan nomor 3 tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah diperlukan karena 1. Efisiensi dan efektivitas. Pembentukan dan susunan perangkat daerah berorientasi pada tujuan yang tepat guna, berdaya guna, dan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Kedua, tata kerja yang jelas, pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. Ketiga, kepastian hukum. Pembentukan perangkat daerah memberikan kepastian hukum, khususnya terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pasca adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Keempat, mewujudkan iklim riset dan inovasi dengan dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) diharapkan mampu menyelenggarakan memperkuat iklim riset dan inovasi di Kabupaten Blitar. Menurutnya, ada beberapa alasan yang penting penyusunan perangkat daerah diperlukan karena untuk efisiensi dan efektivitas. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, penyesuaian bentuk dan susunan perangkat daerah. Dengan penyesuaian bentuk dan susunan perangkat daerah tentu akan berdampak pada pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini adalah pembahasan Pansus 1 terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang telah disepakati bahwa terdapat perubahan, penghapusan, penambahan, dan penggabungan beberapa ketentuan sebagai berikut. Poin A. Judul rancangan peraturan daerah tidak ada perubahan sehingga tetap berbunyi perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Poin B. Bagian menimbang dilakukan perubahan dan perbaikan, baik dari teknik perancangan peraturan perundang-undangan maupun substansi dan landasan filosofis dan landasan yuridis dibentuknya peraturan daerah ini. Poin C. Bagian mengingat dilakukan pengurangan, perbaikan, dan penyesuaian baik teknik perancangan peraturan perundang-undangan maupun substansi, sehingga yang awalnya terdiri dari 17 peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kemudian disesuaikan menjadi 10 peraturan perundang-undangan. Di antaranya pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sementara itu, Bupati Blitar Rini Syarifah dalam berpendapat akhirnya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Blitar melalui panitia khusus pembahas RPJPD yang telah memberikan masukan konstruktif untuk penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Blitar tahun 2025-2045. Pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Blitar melalui panitia khusus pembahas RPJPD yang telah memberikan masukan konstruktif untuk penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Blitar tahun 2025-2045. Peraturan daerah ini nantinya akan digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah. Artinya, RPJPD ini akan menjadi pedoman arah pembangunan Kabupaten Blitar selama 20 tahun ke depan, sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD teknokratis. Melalui Perda RPJPD ini akan berfungsi untuk menjamin terciptanya konsistensi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah Kabupaten Blitar dengan pemerintah provinsi dan nasional. Saudara pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, kita memahami bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang harus komprehensif, berlandaskan pada data dan potensi, menjawab permasalahan pembangunan yang ada dan berkelanjutan. Oleh karenanya saya sepakat bahwa visi juga harus menunjukkan jati diri Kabupaten Blitar. Visi RPJPD Kabupaten Blitar tahun 2025-2045 adalah Blitar Kabupaten agroindustri yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam 20 tahun mendatang Kabupaten Blitar akan menjadi kabupaten yang mampu bersaing secara kompetitif di pasar nasional dan internasional, mampu tumbuh dan memiliki peranan lebih besar di Jawa Timur, khususnya di sektor agroindustri, dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan antara wilayah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi inilah yang akan menjadi komitmen seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Blitar dan menjadi ruh gerak pembangunan di Kabupaten Blitar. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 misi, yaitu yang pertama mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing global. Yang kedua, mewujudkan transformasi ekonomi daerah. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif dan berkualitas. Yang keempat, memantapkan kualitas infrastruktur dan sarana-prasarana yang berwawasan lingkungan serta tangguh bencana. Dan yang terakhir, mewujudkan masyarakat yang tentram, toleran, dan berbudaya. Saya sepakat bahwa pembangunan itu diawali dari membangun manusianya. Karena dengan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, berbudaya, dan menguasai iptek, maka akan mampu bersaing dan berdaya secara ekonomi dan sosial. Rini Syarifah berharap semoga dengan visi misi RPJPD tersebut pada tahun 2045, Kabupaten Blitar menjadi daerah yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasiskan pada agroindustri selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Pembangunan sumber daya manusia merupakan never-ending proses yang hasilnya mungkin baru dapat kita petik pada jangka waktu yang cukup panjang. Kita harus ingat bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang melakukan investasi besar-besaran di bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM warga negaranya, sehingga sudah tepat jika misi pertama adalah berfokus pada kualitas SDM. Misi berikutnya berfokus pada transformasi ekonomi dengan mengoptimalkan potensi pertanian Kabupaten Blitar
sekaligus tren pergeseran struktur ekonomi ke arah industri pengolahan yang merupakan pintu menuju hilirisasi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Selanjutnya, misi ketiga berfokus pada tata kelola yang merupakan landasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Karena tata kelola yang baik dapat menjaga dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Misi keempat adalah menjawab tantangan penyediaan infrastruktur berkualitas dan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta penguatan ketangguhan bencana. Terakhir, misi kelima berfokus pada terwujudnya masyarakat yang tentram, toleran, dan berbudaya yang menjadi ciri masyarakat yang maju. Semoga dengan visi-misi RPJPD tersebut pada tahun 2045 Kabupaten Blitar menjadi daerah yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan berbasiskan pada agroindustri selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Rapat paripurna ini diakhiri dengan penandatanganan persetujuan serta penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Blitar tahun 2024-2025. Dari Blitar, Tim Liputan CTV melaporkan. Berita tersebut sekaligus menutup jumpa kita pada Pojok Matraman edisi hari ini. Jangan lupa kunjungi akun sosial media kami di YouTube CTV Biro Kediri dan Instagram @CTV-Kediri. Salva Fitria mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam CTV.